Shalom dan selamat malam. Perkenalkan, saya Tiar Deswita Lalo dengan NIM 3020-185502. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tantangan bagi teori komunikasi kontemporer. Fondasi filosofi teori yang pertama, pengkonstruksian teori. Didefinisikan sebagai suatu sistem dari hubungan abstrak atau paham yang kondensasi dan pengetahuan disusun tentang dunia sosial. Nah, teori ini adalah sesuatu yang dihasilkan dari pengalaman di mana terjadi secara simultan dan kemudian ditarik kesimpulan dari pengamatan tersebut, serta digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ada pada struktur masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu metateori. Metateori itu adalah teori mengenai teori. Secara garis besar, metateori dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ontologi atau metafisika umum, yang adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu yang dipelajari ilmu tertentu. Kemudian epistemologi adalah cabang ilmu yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan gagasan pengetahuan manusia. Kemudian aksiologi adalah cabang filsafat ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dipelajari oleh aksiologi sebagai filsafat ilmu adalah yang berkaitan dengan pengembangan dan kegunaan dari ilmu-ilmu itu. Adapun konseptualisasi komunikasi dalam berbagai dimensi, yaitu komunikasi sebagai proses, lalu komunikasi sebagai transaksi, dan komunikasi sebagai praktik simbolik, serta dimensi pendefinisian komunikasi atau derajat observasi, tujuan, dan penelitian normatif. Adapun peta teori komunikasi, yang pertama kronologi perkembangan teori komunikasi. Komunikasi dipelajari sejak zaman kuno, dimulai dengan gambar-gambar yang ada di goa, selanjutnya mulai berkembang dan menggunakan bahasa serta upacara adat atau religi yang dilakukan oleh manusia purba. Adapun perkembangan teori komunikasi itu dari sejak zaman kuno, kemudian pasca Perang Dunia Pertama, kemudian awal abad ke-20, lalu paruh awal abad ke-20 dan pasca Perang Dunia Kedua. Kemudian tradisi dalam teori komunikasi yaitu retorikal, semiotik, fenomenologi, sibernetik, sosiokultural, sosiopsikologis, dan kritis. Kemudian perkembangan inti teori komunikasi. Yang pertama, produksi pesan. Elemen ini menjelaskan bagaimana kita menciptakan apa yang kita tulis, ucapkan, dan ekspresikan dengan orang lain, lalu proses verbal apa yang akan terlihat di dalamnya, untuk apa dan dengan cara apa pesan diproduksi untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang kedua, interpretasi dan penyampaian makna. Teori ini menyoroti tentang bagaimana manusia memahami pesan dan juga bagaimana pemaknaan muncul dalam interaksi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu struktur pesan. Pada bagian ini memberi pengertian bahwa inti teori terdiri dari elemen-elemen yang terkandung dalam kesan baik yang tertulis, lisan maupun bentuk-bentuk nonverbal. Kemudian yang keempat, dinamika interaksi, meliputi hubungan dan ketergantungan di antara para komunikator dan kerjasama dalam perumusan wacana dan makna. Kemudian yang terakhir itu dinamika institusi dan masyarakat. Ini dapat membantu memahami dinamika institusi dan kemasyarakatan, atau disebut juga cara bagaimana kekuasaan dan pengaruh terdistribusi dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, dinamika institusi dan masyarakat dapat membantu memahami dinamika institusi dan kemasyarakatan, atau disebut juga cara bagaimana kekuasaan dan pengaruh terdistribusi dalam masyarakat, dan cara-cara bagaimana budaya terbentuk serta interaksi antar segmen di dalam masyarakat. Kemudian perspektif dalam teori komunikasi. Yang pertama, perspektif positivisme. Cara ini menggunakan pendekatan objektif di mana komunikasi dapat diterangkan dan diramalkan dengan melihat keteraturan relasi sosial yang ada. Perspektif ini sangat besar kaitannya dengan objek yang dapat diamati oleh panca indera.
Bahkan perspektif ini cenderung menghindari pembicaraan tentang realita yang tidak bisa diamati. Kemudian perspektif yang kedua yaitu komunikasi berbasis interpretasi dan penyampaian pesan. Yang pertama, speech act theory, unit dasar dari bahasa yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu. Kemudian teori keseimbangan atau balance theory, tentang bagaimana mencari jalan tengah sehingga menemukan titik keseimbangan terhadap dua atau lebih orang yang memiliki perbedaan dalam interpretasinya. Kemudian theories of meaning, di mana berbicara tentang bagaimana seseorang menangkap dan mempelajari pesan yang diterimanya dan kemudian akan diaplikasikan pada tingkah lakunya. Kemudian perspektif selanjutnya yaitu teori komunikasi berbasis struktur pesan. Dalam teori ini terdiri dari beberapa elemen yang terkandung dalam pesan, baik yang verbal maupun non-verbal, dan juga menjabarkan bagaimana pesan-pesan itu digabung dan diatur sehingga mempunyai makna tertentu. Lalu kemudian teori komunikasi berbasis dinamika interaksi. Yang pertama itu communication accommodative theory, menjelaskan tentang terjadinya proses akomodasi atau penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya guna terciptanya interaksi komunikasi yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu expectancy violation and interactive adaptation theories. Ini menjelaskan tentang upaya dari setiap individu dalam bertoleransi terhadap bentuk pelanggaran dari individu lain yang membuatnya tidak nyaman. Baik, sekian video kita hari ini. Kiranya dapat bermanfaat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.